Ini saya akan menjelaskan tentang profil Sultan Hasanuddin dan latar belakang perlawanan Sultan Hasanuddin. Nah, sebelumnya teman-teman pada tahu nggak sih Sultan Hasanuddin itu siapa ya? Oke, aku jelasin ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, Sultan Hasanuddin itu adalah Sultan dari Makassar. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari tahun 1631. Dia lahir dari pasangan Sultan Mail Kusaid, Sultan Goa yang ke-15 dengan Isabe Tomo Lakuntu. Nah, Sultan Hasanuddin ini punya nama kecil ya teman-teman. Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama Muhammad Bakir Imalombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Manggape. Sultan Hasanuddin naik takhta sebagai Sultan Goa yang ke-16 pada tahun 1653. Oke, itu dia penjelasan singkat aku tentang profil Sultan Hasanuddin. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih kenal lagi nih tentang Sultan Hasanuddin. Selanjutnya, aku mau cerita tentang latar belakang perlawanan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin tuh ngelawan siapa ya? Terus kenapa dia melakukan perlawanan itu? Oke, teman-teman simak ya. Sultan Hasanuddin yang baru berkuasa langsung melaksanakan peperangan dengan VOC sepanjang 1654 sampai 1655 di berbagai tempat. Pertempuran antara Goa dengan VOC terjadi di Buton, Kepulauan Maluku, terutama di sekitar Pulau Buru dan Pulau Seram Kecil. Pada tanggal 27 Maret 1654, rakyat Maluku di bawah pimpinan Majira menyerang benteng VOC di Luhuk. Pada bulan Juli tahun 1654, atas permintaan Arnold de Valmy kepada Sultan Mandar Shah dari kerajaan Ternate untuk mengirimkan bantuan kepada VOC di Ambon. Di 1 November tahun 1654, Arnold de Valmy datang ke Batavia untuk meminta bantuan. Selanjutnya, tanggal 21 November 1654, Arnold de Valmy menuju Maluku dengan pasukannya dari Batavia. Bantuan dari Batavia ini diharapkan bisa memblokade kapal-kapal Makassar yang menuju ke Asahudi. Meskipun diblokade, kapal-kapal Makassar juga tetap berhasil ke Asahudi. Pada Februari tahun 1655, Arnold de Valmy mengepung Asahudi di mana orang-orang Makassar dan Maluku bertempur melawan pengepungan VOC. Pada April 1655, armada kerajaan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin menyerang VOC di Buton. Meskipun demikian, Sultan Buton diminta untuk mempertahankan negerinya, namun upaya itu sia-sia. Kerajaan Makassar berhasil mengalahkan VOC dan menguasai Buton. Pada bulan Juli tahun 1655, Arnold de Valmy memusatkan pasukannya untuk menyerang Asahudi dan ternyata berhasil merebutnya. Pada 23 Oktober 1655, kapal-kapal VOC yang memblokade perairan di Bonto Cowe ditenggelamkan oleh Karaeng Popo dan menewaskan 24 orang, termasuk pemimpin kapal, yakni Kaspar Baitendi. Selain itu, beberapa perahu kerajaan Goa juga dirampas oleh Belanda. Di tanggal 1 April tahun 1659, Sultan Hasanuddin menyampaikan ultimatum kepada VOC. Sebaliknya, VOC memberikan balasan dengan mengajukan beberapa tuntutan kepada kerajaan Goa. Apabila semua tuntutan itu dipenuhi, maka benteng VOC di Manado akan dibongkar. Pada tanggal 27 Juli tahun 1659, VOC dan wakil kerajaan Goa melakukan perundingan. Pihak kerajaan Goa nggak mau nih untuk membicarakan perdamaian dengan kerajaan-kerajaan melalui VOC. Kerajaan-kerajaan itu dapat berunding langsung dengan kerajaan Goa tentang larangan berdagang di pulau-pulau dan pelabuhan-pelabuhan di Maluku yang dianggap sebagai wilayah yang dikuasai oleh VOC. Dan ini nggak dapat disetujui oleh kerajaan Goa. Wakil VOC gagal karena tidak dapat kesepakatan di kedua belah pihak. Di bulan November tahun 1659, kerajaan Goa mulai memperkuat pertahanan dan melakukan persiapan untuk menghadapi serangan VOC. Sikap yang ditunjukkan oleh kerajaan Goa membuat VOC memutuskan untuk menyerang kerajaan Goa Talo. Nah, VOC ini sadar teman-teman kalau perang dengan kerajaan Goa
itu merugikan. Oleh sebab itu, VOC merubah siasatnya ke jalur diplomasi dengan membujuk para pembesar Goa. Setelah kejadian 23 Oktober tahun 1655, para pembesar VOC di Batavia mengirimkan diplomat untuk mengadakan perjanjian dengan kerajaan Goa. Meskipun perjanjian itu tidak sepenuhnya menguntungkan kerajaan Goa, namun menurut VOC sangat memberikan keuntungan bagi Goa. Goa menyadari jika VOC berkuasa, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan merosot. Hal ini didasari pada apa yang terjadi di Kepulauan Maluku, sehingga perjanjian antara Goa dan juga VOC tidak bertahan lama. Sepanjang tahun 1656, meskipun adanya perjanjian perdamaian, orang-orang Makassar tetap menghalangi monopoli VOC di Kepulauan Maluku dan pelabuhan Goa. Pelabuhan Goa tetap terbuka bagi orang-orang asing. Akibatnya, hubungan kerajaan Goa dengan VOC semakin memburuk. Di tanggal 2 Februari tahun 1657, VOC menyatakan bahwa mereka tidak dapat memenuhi perjanjian. Selain itu, VOC juga meminta kerajaan Goa untuk menyerahkan Kalamata, sebab Kalamata menyerang kapal VOC di perairan Buton. Namun, hal ini ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Ketegangan antara kerajaan Goa dengan VOC semakin berlanjut, teman-teman. Perlawanan Sultan Hasanuddin. VOC mulai mengumpulkan kapal di Ambon. VOC merencanakan sekitar bulan Juni sampai Juli 1960 semua kapal pergi ke Sonbopu. Pemimpin armada VOC ini adalah Johan van Dam. Armada VOC ini terdiri dari 31 sampai 33 buah kapal besar dan kecil serta berkekuatan 2.600 sampai 2.700 orang. Di antaranya terdapat 400 orang Ambon. Johan van Dam terlebih dahulu berlabuh di Tanah Keke dan berupaya untuk merebut benteng yang terletak di selatan Benteng Sombaupu. Benteng yang terletak di utara Benteng Sombaupu. VOC kemudian berusaha untuk mengadakan gencatan senjata di kota Garasi pada 10 Agustus 1960. Gencatan senjata ini dimanfaatkan oleh VOC untuk berhubungan dengan musuh-musuh kerajaan Goa dan menghasut mereka untuk berperan melawan kerajaan Goa. Arupalaka Raja Bone menyambut seruan VOC dan kemudian mempersiapkan diri untuk bersama-sama menghadapi kerajaan Goa. Karena terdapat perbedaan pendapat, VOC mengutus 2 orang utusan ke Sombaupu pada 13 Oktober 1960. Akan tetapi Sultan Hasanuddin menolak untuk berbicara. Sultan Hasanuddin kemudian memberi kabar kepada orang-orang Portugis bahwa Goa telah berdamai dengan VOC dan orang-orang Portugis harus meninggalkan kerajaan Goa. Namun, kerajaan Goa memaksa VOC untuk membatalkan beberapa tuntutannya perihal ganti rugi, Pangeran Kalamata, dan soal kristenisasi di Makassar. Pada tanggal 1 Desember 1960, Sultan Hasanuddin berulang menandatangani perjanjian perdamaian dengan VOC. Meskipun perjanjian perdamaian itu dilakukan pada 25 Desember 1960, Arung Palaka bersama pengikutnya meninggalkan Bone meminta perlindungan kepada Sultan Buton. Pada tahun 1962, kapal VOC masuk ke perairan kerajaan Goa dan ditenggelamkan. Pada tahun 1963, Aru Palaka beserta pasukan datang ke Batavia untuk meminta bantuan menyerang kerajaan Goa. Sultan Ternate dibujuk oleh VOC dan memang telah dipengaruhi sebelumnya untuk memusuhi kerajaan Goa. Campur tangan Belanda dalam penyerahan Pulau Muna dari kerajaan Ternate ke kerajaan Buton akhirnya diketahui oleh Sultan Hasanuddin, sehingga Sultan Hasanuddin memproses keras pemimpin VOC di Batavia. Pada tanggal 24 Desember 1964, kapal VOC memasuki perairan kerajaan Goa. Kapal ini kemudian ditenggelamkan. VOC kemudian menuntut ganti rugi, namun tuntutan itu ditolak oleh kerajaan Goa. VOC kemudian mengirim sebuah kapal untuk memeriksa kapal yang tenggelam. Kedatangan mereka tanpa izin
kerajaan Goa sehingga mereka dibunuh. Setelah ini, Gubernur Jenderal VOC berupaya untuk menyelesaikan perselisihan ini, namun upaya ini menemui kegagalan. Pada awal tahun 1965, Sultan Hasanuddin berencana untuk menyerang kerajaan Ternate yang dianggap bersekutu dengan VOC. Sultan Hasanuddin kemudian mengirim 700 kapal perang untuk menyerang Buton. Serangan ini dilakukan setelah mengetahui bahwa Sultan Buton melindungi Arupalaka. Pada tanggal 23 November 1966, Gubernur Jenderal VOC Joan Matsuiker mengangkat Suplemen memimpin penyerangan terhadap kerajaan Goa. Selain itu juga terdapat Arupalaka dan pasukan serta Kapten John Kerr yang memimpin orang-orang Ambon untuk membantu VOC. Pada tanggal 24 November 1966, armada VOC berangkat dari Batavia menuju Sombaupu. Pada 19 Desember 1966, armada ini sampai di depan Sombaupu dan melakukan unjuk kekuatan untuk menggertak Sultan Hasanuddin. Namun, gertakan ini tidak dihiraukan oleh Sultan Hasanuddin. Pada 20 Desember 1966, armada VOC mulai menembakkan meriam dari kapal dan tembakan meriam ini dibalas oleh tembakan meriam juga. Pada 25 Desember 1966, armada VOC tiba di Bantaeng dan bertempur kerajaan Goa. Arupalaka sempat terluka dalam pertempuran di Bantaeng ini. Namun, pada akhirnya Bantaeng berhasil dikuasai oleh VOC. Kota Bantaeng kemudian dibakar oleh VOC dan sekutunya juga membakar habis padi milik rakyat dan sebanyak 100 ton beras. Setelah itu pasukan VOC dan sekutunya menuju ke Buton. Di Buton, pasukan kerajaan Goa dengan 20.000 pasukan sudah mengepung Buton. Pada 30 Desember 1966, armada VOC dan sekutunya tiba di Buton. Arupalaka kemudian berupaya memasuki Banteng Buton melalui jalan rahasia dan menyusun rencana penyerangan dengan Sultan Buton. Orang-orang Bugis yang terdapat di dalam pasukan Goa menjadi goyah ketika mendengar Arupalaka telah tiba bersama VOC. Sedangkan orang-orang Mandar merasa tidak berkewajiban membela kerajaan Goa sehingga kondisi menjadi kacau. Pada 1 Januari 1667, penyerangan dari laut dan dari benteng Buton menyerang pasukan Karaeng Bontumaranu. Pasukan besar yang dipimpin oleh Karaeng Bontumaranu itu berhasil dihancurkan. Ribuan tentara kerajaan Goa tertawan. Pada 3 Januari 1667, setelah kemenangan VOC di Buton, banyak kapal bergabung dengan armada VOC. Setelah itu, VOC memperkuat diri dengan melakukan beberapa perjanjian dengan Sultan Buton, Sultan Ternate, Sultan Bacan, dan juga Sultan Theodore. Pada 25 Juni 1667, di Teluk Bau-Bau, Spelman merencanakan serangan ke kerajaan Goa. Di sisi lain, kerajaan Goa memperkuat Bantaeng. Tentara kerajaan Goa yang memperkuat Bantaeng dipimpin oleh adik Sultan Hasanuddin. Benteng Ujung Padang dipimpin oleh Karaeng Bonto Sunggu. Sedangkan Benteng Panakuakang dipimpin oleh Karaeng Popo. Benteng Subapu sendiri dipertahankan oleh Sultan Hasanuddin yang dibantu oleh Karaeng Karunung. Pada Februari 1667, Sultan Hasanuddin mengangkat bekas Raja Bone Lada Madarameng sebagai komisaris kerajaan Goa di Bone. Namun, tindakan Sultan Hasanuddin telah terlambat. Rakyat Bone sudah siap untuk melakukan perlawanan. Pada tanggal 26 Juli 1667, armada VOC yang dipimpin Spelman beserta sekutu-sekutunya, pasukan Arupalaka, berangkat dahulu sebagai pasukan pelopor dan pengintai.
sedangkan VOC berada di belakang. Namun karena Arupalaka kena angin topan, maka armada VOC yang tiba dahulu. Armada VOC yang dipimpin oleh Spellman menyerang Bantaeng pada 7 Juli 1667. Pertempuran di Bantaeng ini berhasil dimenangkan oleh VOC. Setelah menang untuk kedua kalinya, Bantaeng dibakar oleh VOC. Pada 11 Juli 1667, Spellman mendarat di Jeneponto dan membakar lumbung-lumbung padi persediaan makanan pasukan keesokan harinya. Spellman pergi ke Sombopapu pada 13 Juli 1667. Spellman tiba di perairan Sombopu dan mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin harus mengganti kerugian kapal-kapal VOC yang ditenggelamkan. Sultan Hasanuddin kemudian mengirimkan semua uang yang ditemukan kapal Deolewin. Selain itu, Sultan Hasanuddin juga mengirimkan uang emas sebagai ganti rugi atas kematian orang-orang Belanda dan insiden kapal-kapal VOC yang masuk perairan Gowa tanpa izin. Menanggapi sikap Sultan Hasanuddin ini, Spellman berkata, darah orang Belanda harus dengan darah orang yang membunuhnya. Meskipun begitu, Spellman tidak mengembalikan uang dan emas yang dikirimkan oleh Sultan Hasanuddin. Spellman menduga Sultan Hasanuddin melakukan hal ini karena takut akan VOC. Namun dugaan itu salah. Hal ini dibuktikan ketika tentara VOC mulai mendekati benteng Sombopu dan kembali mengajukan tuntutan. Sultan Hasanuddin menolak mentah-mentah tuntutan itu. Selama beberapa hari, tentara VOC berdiam di depan benteng Sombopu, menunggu datangnya Arupalaka. Arupalaka dengan pasukannya berencana akan menyerang benteng Sombopu dari utara. Di sisi lain, pasukan Belanda dari Ternate mulai tiba, sedangkan Buton juga mengirimkan pasukannya juga mengetahui telah dikepung pada 19 Juli 1667. Meriam-meriam kerajaan Gowa di benteng Sombopu mulai menembaki VOC dan sekutunya. Dari video selanjutnya akan menampilkan penyerangan VOC dan sekutunya ke Sombopu.
Berakhir perlawanan Sultan Hasanuddin. Pada tanggal 29 Oktober 1667 disepakati gencatan senjata selama 3 hari. VOC menggunakan kesempatan ini untuk membujuk para bangsawan. VOC berhasil membujuk beberapa bangsawan Gowa dengan janji dan keselamatan yang dijamin. Pada 18 November 1667 ditandatanganilah perjanjian Bonggaya. Adapun isi dari perjanjian Bonggaya adalah yang ke-1, kerajaan Gowa harus mengakui monopoli VOC. Yang kedua, wilayah kerajaan Gowa dipersempit hingga tinggal Gowa saja. Yang ketiga, kerajaan Gowa harus membayar ganti rugi atas peperangan. Yang keempat, Sultan Hasanuddin harus mengakui Harupalaka sebagai Raja Bone. Yang kelima, kerajaan Gowa tertutup bagi orang asing selain VOC. Yang keenam, benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Sumbopu yang telah diubah namanya oleh Spelman menjadi benteng Rotterdam. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bonggaya pada 18 November 1667, maka untuk sementara berakhirlah perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap praktik monopoli